Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, saudara-saudaraku, besti-besti, kawan-kawanku, selamat pagi. Pagi ini saya akan mengkaji tentang kajian syirik atau musyrik, yang mana saya merangkum dari perkataan beliau, yaitu Tuanku Aulia Syekh Abdul Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, yang dirangkum dalam kitab kajian Fathul Ghaib, yang mana beliau memiliki dasar yaitu dari ayat surat Al-Kahfi ayat 110, yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul alim. Barang siapa, yang mana artinya barang siapa berharap berjumpa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Syirik itu, musyrik itu bukan dikiaskan dalam arti kata kita menyembah berhala terus. Kita menyembah berhala, tetapi apa wujud berhala itu? Banyak sekali wujud berhala itu. Tetapi termasuk juga di dalamnya hawa nafsu. Hawa nafsu itu juga wujud jelmaan dari berhala. Menyekutukan apa saja yang ada di dunia dan di akhirat dengan Allah. Karena apa saja selain Allah bukanlah Tuhan. Apa saja yang ada di dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah Tuhan. Oleh karena itu, jika kamu tumpukan hatimu kepada sesuatu selain Allah, berarti kamu telah berbuat syirik. Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan jalan apapun, dengan jalan kasar maupun jalan halus. Berjaga-jagalah selalu dan janganlah berdiam diri. Berhati-hatilah selalu dan waspadalah, semoga kamu memperoleh keselamatan. Segala kedudukan dan kebaikan yang kamu peroleh, jangan kamu katakan bahwa ia datang dari diri kamu sendiri. Nah, disinilah berarti kedudukan dan kebaikan itu datangnya dari diri kamu sendiri, itu sama saja syirik. Karena diri kita milik Allah, dan Allah lah yang memberikan kekuatan kepada diri kita untuk mendapatkan kedudukan dan kebaikan. Jika kamu diberi sesuatu atau kenaikan pangkat kedudukan, janganlah kamu hebohkan kepada siapapun, sebab kedudukan itu dalam pertukaran suasana dari hari ke hari. Allah menampakkan keagungannya yang selalu senantiasa baru. Intinya syirik itu di dalamnya
terkandung hawa nafsu. Nah, di mana hawa nafsu itu di dalam diri manusia terletak di perut dan di bawah perut. Kalau kita selalu menuruti hawa nafsu kita, berarti kita syirik kepada Tuhan. Banyak yang bertanya kepada saya tentang syirik, makanya saya jelaskan saat ini, titik ini, dengan kajian syirik. Dan sesungguhnya banyak pula yang mengatakan ziarah kubur itu syirik. Ngapain kita ke kuburan? Ini saya konfirmasikan di dalam kitab Fathul Qorib, kitab penjelasan keterangan-keterangan yang ada di kitab Daqaiqul Akbar. Ingat, dua kitab ya. Dua kitab, yang pertama kitab Fathul Qorib, yang mana dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib bahwa Allah menugaskan satu malaikat di tengah-tengah kuburan sipulan, di mana di tengah-tengah pusara kuburan tersebut Allah tugaskan satu malaikat yang tugasnya hanya melaporkan siapa yang menziarahi Fulan bin Fulan dan apa yang didoakan Fulan bin Fulan tersebut, yang datang menziarahi kepada Fulan bin Fulan tersebut akan dilaporkan oleh malaikat ini kepada Allah Ta'ala. Misalkan satu contoh, ada makam ibu atau bapak, kita datang menziarahi. Nah, kita duduk bersimpuh depan makam ibu atau bapak, kita munajatkan doa kepada Allah, mendoakan ibu bapak kita, bukan meminta kepada ibu bapak kita, tetapi mendoakan ibu bapak kita di alam kuburnya, di alam ruhnya, supaya terang benderang, jembar ringan siksanya, dan mewangi alam kuburnya. Nah, disitulah doa kita disaksikan oleh malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Kata malaikat, wahai Allah, anaknya Fulan bin Fulan, yaitu Fulan bin Fulan ini telah datang menziarahinya dan meminta kepadamu ya Allah seperti ini. Nah, itulah keterangan dalam kitab Fathul Qorib. Sedangkan di dalam kitab Daqaiqul Akbar ada proses-prosesnya, di mana pertama jasad dipendam di alam kubur sampai 7 hari. Ada prosesnya, mana ruh tersebut sering datang menengok jasad selama 40 hari. Si ruh itu selalu menengok jasad dan rumahnya, sanak saudaranya selama 40 hari. Makanya ada 7 hari, 40 hari, dan pelepasan. Dan juga kita bisa mengetahui di kitab Daqaiqul Akbar tentang ruh. Banyak sekali kajian-kajian tentang ruh di kitab-kitab tersebut. Untuk itu, ayo semangat kita ngaji. Pagi ini saya hanya mengkaji tentang bagian syirik. Jadi intinya saya rangkum dari perkataan beliau melalui ayat surat Al-Kahfi tersebut, bahwa syirik itu bukan kita menyembah berhala saja, tetapi termasuk kita menuruti hawa nafsu kita, membanggakan, sombong kepada diri kita atas kedudukan dan kebaikan kita. Itu syirik yang nyata namun halus. Kebanyakan para mbah itu ya, yang menganggap pusaka piandelnya itu memiliki kekuatan. Nah, ini perlu saya bahas. Sesungguhnya bukan kekuatan pusaka tersebut. Pusaka tersebut adalah budaya, tetapi kekuatan pusaka tersebut tidak ada apa-apanya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa izinnya pusaka tersebut tidak akan bermanfaat. Adapun kalau kita bermanfaat, Allah akan cemburu kepada kita karena kita lebih mempercayai kekuatan pusaka tersebut.
Jadi Allah yang Maha Agung, Maha Besar yang wajib kita percaya dan kita cintai, bukan selain makhluknya Allah Ta'ala. Mereka yang berpikiran seperti pusaka tersebut memiliki kekuatan karena mereka meyakini itu tidak akan bermanfaat tanpa izinnya Allah, dan kita jangan sampai membuat Allah itu cemburu. Begitu pula dengan perilaku kita, dengan nafsu kita yang ada di perut dan di bawah perut. Janganlah kita selalu mengikuti hawa nafsu, karena kita menuruti hawa nafsu kita sama saja kita syirik kepada Allah. Seperti hanya nafsu yang ada di perut dan di bawah perut. Kalau kita sudah memiliki nafsu di bawah perut, otomatis kita akan mencintai istri dan anak-anak kita. Allah akan cemburu. Ingat tersebut. Semoga bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.